Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arista Triana Putri, NIM 18, 19, 10, 20, 10, 40 akan menjelaskan mengenai Artificial Neurofusion Inference System atau ANFIS. Oke, yang pertama ANFIS. Apakah itu ANFIS? Adalah merupakan gabungan dari dua sistem, yaitu logika fusi dan jaringan syarat tiruan. Sistem neurofusi berdasar pada sistem inferensi fusi yang dilatih menggunakan algoritma pembelajaran yang diturunkan dari sistem jaringan syarat tiruan. Dengan demikian, sistem neurofusi memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh sistem inferensi fusi dan sistem jaringan syarat tiruan. Dari kemampuannya untuk belajar, maka sistem neurofusi sering disebut sebagai ANFIS. Ini merupakan struktur dari ANFIS. Kemudian ANFIS memiliki beberapa lapisan, yaitu yang pertama itu lapisan pertama ini merupakan lapisan yang berisi proses fusifikasi dari data atau parameter yang dimasukkan ke dalam sistem. Lapisan ini merupakan lapisan neuron tetap yang berisi proses pengkalian dari data masukan yang telah difusifikasi. Lapisan ketiga, lapisan ini berupa lapisan neuron yang berisi hasil perhitungan rasio dari Feeding strength terhadap hasil penjumlahan dari fitting strength yang didapat dari lapisan kedua. Lapisan keempat ini merupakan neuron adaptif yang akan menyesuaikan diri dengan outputnya. Kemudian kontrol boost converter menggunakan ANFIS. Boost converter adalah sebuah piranti yang dapat digunakan untuk menaikkan tegangan DC sehingga memperoleh tegangan yang lebih besar dari tegangan masukan. Namun dalam realitanya tegangan ini memerlukan sebuah kontrol aktif sehingga dapat meminimalisir error dari output sistem. Untuk membuat sebuah boost converter memiliki tegangan yang sesuai, maka dibutuhkan kontrol dalam PWM generator. Kemudian kita akan melanjutkan simulasinya. Kan kita buka dulu MATLAB-nya ya. Oke, sebelum kita memulai simulasinya, terlebih dahulu kita harus merangkai rangkaian seperti pada yang tertera pada layar. Nah, setelah kita merangkai rangkaian seperti pada layar, maka kita akan berpindah dulu ke command window. Ke command window, terus lalu kita ketik pada command window yaitu fuzzy. Contoh saya CLC dulu biar kita mulai dari awal ya. Oke, fuzzy. Kita enter, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita klik file, kemudian kita import file. Datanya itu ada di MATLAB dan filenya itu ada di sini. Nah, kita pilih file fuzzy boost converter yang telah kita buat sebelumnya. Klik OK. Nah, maka di sini akan tertera ada dua input dengan satu output. Nah, input pertama itu kita lihat di jurnal. Nah, yang pertama itu kita perpisah terlebih dahulu supaya terlihat. Nah, untuk input pertama itu merupakan error, dan input kedua merupakan change error, dan outputnya itu merupakan function plot of duty ratio-nya. Oke. Setelah itu kita klik file lagi, kita ekspor ke workspace dengan nama fuzzy boost converter. Nah, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita copy file export workspace tadi ke rangkaian simulasi yang barusan di Fuzzy Logic Controller. Nah, kita kopikan ya, tadi namanya Fuzzy Boost Converter 2. Klik OK. Kemudian kita memasukkan parameter-parameter ke beberapa komponen ya. Yang pertama itu pada discrete, klik configure parameter,
Kemudian kita beri nilai sample time-nya itu 0,0001. Kemudian kita klik OK. Dan setelah itu ini juga klik OK. Dan kemudian kita berpindah kepada repeating sequence. Nah, untuk repeating sequence-nya kita gunakan 0, 1 bagi 2000. Kemudian kita klik OK. Setelah kita memasukkan beberapa parameter yang dibutuhkan, lalu kita run simulasi ini. Dan ini merupakan hasil rule viewers dari fuzzy boost converternya. Kemudian kita close, dan kita akan melihat grafik hasil dari simulasi fuzzy logic tanpa menggunakan ANFIS ya. Nah, bisa kita lihat dari grafik ini, di sini grafiknya itu masih terdapat ripple ya, atau juga bisa disebut dengan error. Jadi masih belum dapat keadaan stabil atau steady state. Nah, berikutnya kita akan menggunakan ANFIS pada simulasi ini. Apakah apa yang akan terjadi pada hasil keluaran grafik dan outputannya? Sekarang kita berpindah ke command window lagi. Kita buat workspace baru dengan new, terus kita ubah namanya menjadi input ANFIS 2. Karena sebelumnya saya sudah mencoba dengan nama input ANFIS, jadi yang berikut ini kita beri nama input ANFIS 2 saja. Nah, kemudian kita buka workspace input yang baru ya, yang hasil dari simulasi barusan. Nah, ini merupakan hasil data dari simulasi yang barusan kita lakukan. Nah, di sini ada berapa data? Ternyata di sini ada banyak sekali data. Dan kita kopikan. Yang perlu kita copy hanya di kolom 2, 3, dan 4 saja. Karena di kolom 1 ini merupakan waktu ya. Jadi kita kopikan ini. Copy. Kita pindah ke input ANFIS 2. Paste. Kemudian kita yang ketiga ini kita copy juga. Paste. Copy. Paste. Setelah kita mengcopy input yang hasil simulasi barusan ke inputan variabel workspace yang baru, maka kita berpindah ke command window. Kemudian kita ketik ANFIS edit. Kemudian kita enter. Maka akan muncul ANFIS editornya seperti ini. Kita ubah pada load data, kita pilih workspace. Setelah itu kita pilih kemudian pada load data kita beri nama input ya, input ANFIS. Kemudian kita OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ke generate fish-nya.
kita pilih Gauss, terus kemudian kita pilih linear, dan di sini nomornya adalah 33, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk epoch-nya di train phase-nya kita ubah jadi 100. Epoch ini mempengaruhi hasil keluarannya. Ketika nilai epoch-nya semakin besar, maka hasil keluaran dari sistemnya itu akan semakin bagus. Namun ketika nilai epoch yang digunakan besar pada jumlah data yang sedikit, itu akan mengakibatkan keluarannya itu memiliki banyak errornya. Seperti itu. Maka dari itu kita menggunakan nilai epoch-nya sebesar 100. Nah, setelah itu kita klik train now. Maka hasil dari training ini seperti ini. Jadi dia keadaannya stabil ya, gak ada ripple-nya, jadi errornya sedikit lah. Kemudian kita setelah kita trainnya itu, kita berpindah ke strukturnya. Kita lihat strukturnya. Nah, ini merupakan struktur dari ANFIS-nya. Bisa kita lihat pada yang tertera pada layar. Kita close. Kemudian kita klik file. Kita export ke workspace. Dan kita beri nama ANFIS. Dan kita klik OK. Setelah itu kita pindah ke Fuzzy Logic-nya. Dan kita copy file ANFIS tadi ke Fuzzy Logic Controller. Kita tulis ANFIS. Dan kita klik OK. Dan kemudian kita run. Maka keluaran dari rule viewers-nya akan seperti ini. Ini dengan menggunakan ANFIS ya. Kalau tadi sebelumnya itu kan menggunakan Fuzzy Logic saja. Kemudian kita lihat dari grafik yang dihasilkan. Wow, kita lihat bahwa dari grafik ini dia relatif steady state ya. Jadi gak ada error. Jadi dengan menggunakan ANFIS ini keluarannya itu akan meminimalisir meminimalisir terjadinya error. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.